Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Waktu yang lalu telah kita bahas, yaitu tentang syirik kecil, walaupun kecil tentang itu karena syirik bahaya. Demikian juga kufur kecil dan juga munafik amal atau munafik kecil. Insyaallah untuk malam ini kita lanjutkan, yaitu tentang al-bid'ah. Bid'ah ini hubungannya dengan akidah kuat sekali, karena bid'ah ini menyangkut pula hubungannya dengan keyakinan, yang itu adalah akidah, dan ada juga berhubungan dengan ucapan, dan ada pula hubungannya dengan amal. Seperti iman ada hubungannya dengan keyakinan hati, dan ada pula hubungannya dengan ucapan, dan ada pula hubungannya dengan amal jawarih atau anggota badan. Dan ini perlu kita bahas secara dengan ilmu, yaitu bukan dengan semangat atau hamasah, tetapi kita bahas dengan ilmu. Berkata Syekh Abdullah Jabrin rahimahullah ta'ala, al-bid'atu, bahwa bid'ah ini lughatan menurut bahasa adalah syai'un jadid, syai'un mukhtara, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya dinamakan bid'ah. Ini perlu difahami makna menurut bahasa. Nah, sebagaimana Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, maka Allah membuat langit dan bumi. Maknanya sebelumnya tidak dibuatnya, badi, jadi Allah Ta'ala membuat baru. Artinya sebelum dijadikan langit dan bumi ini tidak ada contoh sebelumnya. Dan juga Allah berfirman, ma kuntu bid'am minar rusul, saya ini, katanya Rasulullah SAW, kul ma kuntu bid'am minar rusul, katakan saya ini bukan utusan yang baru. Maknanya sebelumnya sudah ada utusan. Nah, jadi kita tinjau dari sisi bahasa, itu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru ini ada dua macam. Ada sesuatu yang baru yang hubungannya dengan al-adah, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau urusan mubah, urusan dunia, sebagaimana mikrofon, kipas, ya, jam, ya, juga listrik, sesuatu yang baru. Mobil, sesuatu yang baru. Namun ini bukan berarti hukumnya sama dengan bid'ah yang diistilahkan oleh para ulama sunnah. Nah, ya, ini harus kita bedakan, jangan sampai kita keliru di dalam memahami makna bid'ah ini. Adapun bid'ah yang sifatnya menurut kalangan para ulama sunnah, yang dimaksud bukan bid'ah menurut bahasa urusan dunia, tetapi bid'ah yaitu mukhalifus sunnah, yang menyelisihi sunnah. Oleh karena itu ada ahlus sunnah, ahli bid'ah. As-sunnah adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin aw wasfin khuluqiyin. Yang dinamakan sunnah itu yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya atau perbuatannya, atau yang ditetapkan oleh beliau ketika beliau melihat sahabatnya
Seperti beliau pernah mendengar suara kakinya Bilal di surga. Mendengar, karena beliau telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dunia ini seisinya, dan diperlihatkan neraka dan surga. Maka menanya Rasulullah SAW, wahai Bilal, kamu itu beramal apa? Saya kok mendengar yaitu suara sandalmu di surga. Apa jawabnya beliau? Jawabnya Bilal, wahai Nabi, saya ini kalau berwudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Nah, itu namanya sunnah takririyah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ketika sahabatnya beramal soleh. Dan sunnah takririyah itu hanya berlaku ketika beliau masih hidup, karena yang menetapkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat itu hidup pada zaman mulia. Ketika sahabat itu keliru, langsung turun ayat. Ketika sahabat itu benar, maka turun ayatnya membenarkan, atau Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada takrir sahabat. Maknanya takrir Nabi, penetapan Nabi ketika melihat sahabatnya beramal soleh, yang itu sesuai dengan ilham yang Allah berikan kepada para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beliau setelah meninggal dunia tidak ada sunnah takririyah. Yang nomor 4 sunnah itu adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang mulia. Ini namanya sunnah. Ketika orang itu berkata, beramal, ya, kemudian mengamalkan apa yang disampaikan oleh para sahabat dan mengikuti akhlaknya beliau, itu namanya orang ahli sunnah. Namun ketika perkataannya dalam masalah ibadah itu menyelisih beliau, ya namanya bukan ahli sunnah, tapi ahli bid'ah, ahli baru dalam urusan agama. Dan ini adalah hukumnya, yaitu haram jika berhubungan dengan masalah urusan din. Ini harus kita fahami. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Jabrin rahimahullah ta'ala, termasuk ulama sunnah yang mu'tabar pula, makna al-bid'atu istilah syar'i. Makna bid'ah menurut al-istilah syar'i, kullu i'tiqadin, satu, setiap keyakinan-keyakinan, au qaulin, atau ucapan-ucapan. Ini perhatikan, ini rumusnya. Bid'ah yang dilarang, setiap keyakinan, au qaulin, atau perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au tarkin, atau meninggalkan sesuatu, ta'abbudan lillah, maksudnya untuk beribadah kepada Allah. Wa laisa fi syar'i ma yadullu ala masru'iyatihi, dan tidak ada menurut syariat yang menunjukkan dalil disyariatkannya. Saya ulang lagi. Jadi bid'ah menurut istilah yang hukumnya haram, yaitu setiap keyakinan atau ucapan kita atau perbuatan kita yang ada hubungannya dengan ibadah, bukan hubungannya dengan urusan dunia, atau kita meninggalkan sesuatu bermaksud untuk beribadah, padahal itu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya bid'ah menurut istilah dan hukumnya haram. Contohnya saja, namanya ada orang sholat, ya, mengawali sholatnya bertakbir itu bukan baca Allahu Akbar, tapi membaca Alhamdulillah. Nah ini kan namanya, dia bermaksud baca Alhamdulillah itu untuk sholat, mestinya diawali dengan takbir, uftutu khatis sholatu bitakbir, tapi dia menggantinya takbir dengan Alhamdulillah. Ini namanya ucapan. Namun ucapan itu bermaksud dia ibadah di dalam sholat, sedangkan beliau mengawali sholat itu bukan dengan Alhamdulillah, tapi dengan takbir. Ini contoh masalah kebid'ahan di dalam ucapan, namanya contoh, ya, yang lainnya masih banyak. Kemudian juga contoh pula yaitu i'tiqad. Ada orang yang meyakini bahwa selain Allah Ta'ala itu bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Ini kan keyakinan, padahal yang bisa menolak bala, mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Ini namanya i'tiqad yang bid'i, i'tiqad yang sifatnya tidak benar, yang itu ada hubungannya dengan apa? Dengan ibadah kita. Ada orang meyakini, tanah itu ada minyaknya,
Itu bukan masalah urusan ibadah. Ada minyaknya, tidak ada minyaknya, nggak ada urusan dosa. Karena perkiraan di situ ada minyak mungkin karena dia mau mengobor. Namun ini masalah urusan hubungannya dengan keyakinan yang harus ditentukan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya. Padahal yang menolak bala, yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Atau ada orang meyakini nanti kalau kita datang ke dukun sebelum menikah putri kita, maka nanti akan terhalang dengan hujan. Ini keyakinan, dan itu masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal yang menurunkan hujan itu Allah. Allahu anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Allah yang menurunkan dari langit itu berupa air yang mengandung berkah. Lain namanya keyakinan. Atau orang meyakini bahwasanya ini hujan, ini apa, tadi malam bintang-bintang itu keluar. Itu namanya al-istisqa bil anwa. Meyakini bahwa turunnya hujan itu ada hubungannya dengan terbitnya atau munculnya bintang-bintang. Maka ini keyakinan yang salah. Nah, kalau ada orang meyakini seperti itu bahwasanya bintang itu menurunkan hujan, jatuh kepada syirik. Kebid'ahnya bukan hanya sekedar bid'ah, tapi jatuh pada syirik. Karena Allah Ta'ala menurunkan hujan, tapi kalau dia mengatakan, "Wah, ini apa hujan karena ada bintang," dalam hatinya meyakininya bahwasanya yaitu Allah menurunkan hujan, dia jatuh kepada syirik kecil. Karena Allah tidak menjadikan hujan itu tandanya ada bintang. Nah, ini perlu kita menuntut ilmu. Contoh amal banyak sekali. Ada orang malam hari berpuasa. Malam hari berpuasa, ini namanya berpuasa ibadah. Tapi dia puasa malam hari taqarrub untuk mencari pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada dalil, karena puasa itu dimulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Atau ada orang puasa dia memanas diri, berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh. Puasanya adalah ibadah, namun memanaskan diri, maka dia jatuh kepada kebid'ahan. Itulah beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sesuatu yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu ditolak. Contoh bid'ah tarki, bid'ah meninggalkan. Ada orang berprinsip gini, kalau saya sholat berjamaah di masjid saya tidak bisa khusyuk. Nah, meninggalkan sholat di masjid, dia hanya sholat di rumah. Nah, ini sholat, ya sholat dia. Nah, bahwasanya sholat di rumah lebih khusyuk daripada sholat di masjid, menyimpang dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau walaupun punya istri tidak sholat berjamaah di rumah, sholat berjamaahnya di masjid. Hanya saja wanita fasolatuhunna fi buyutihinna afdalu. Wanita itu sholatnya di rumah lebih mulia daripada di masjid. Namun kaum pria, jika dia meyakini bahwasanya sholatnya meninggalkan sholat jamaah di masjid itu dengan alasan tidak bisa tomaknina, di rumah bisa tomaknina, maka ini jatuh kepada kebid'ahan. Karena dia meninggalkan jamaah yang itu disunahkan oleh Rasulullah SAW, namanya yakni bid'ah tarkiyah. Atau saya tidak mau menikah lah, sebab kalau mau menikah saya nanti akan terganggu mengurusi mencari rezeki istri saya yang lainnya. Itu bid'ah. Karena apa? Maknanya dia tidak mau menikah itu bukan karena impoten, tidak mau menikah itu bukan karena tidak punya duit, tidak mau menikah itu karena ingin ibadah kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Fankihu, nikahilah. Nah, namanya yaitu bid'ah tarkiyah, bermaksud meninggalkan nikah untuk beribadah, ya, menganggapnya ini adalah amalan yang lebih baik daripada dia menikah. Salah. Rasulullah SAW menikah dan juga beribadah. Contoh bid'ah tarkiyah lagi, saya tidak mau makan daging. Tidak mau daging, makan daging kan tidak ada masalah, itu halal, asal daging itu disembelih dari hayawan yang halal. Tapi dia berkeyakinan kalau saya makan daging ini bangkit syahwat saya tidak bisa tenang ibadah saya. Lain lagi, ya, maka ini mengharamkan dia makan daging. Padahal itu kalau walaupun maksudnya untuk ketenangan dia di dalam ibadahnya, tidak diperkenankan. Maka termasuk bid'ah. Kecuali orang tidak makan daging karena kolesterolnya tinggi. Nah,
Ya, lain lagi, bukan masalah urusan ibadah. Saya tidak mau daging, nggak apa-apa, tapi jangan diharamkan. Ya, mengharamkan dengan tidak makan itu lain. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau makan dob. Dob itu binatang seperti biawak tapi bukan biawak, kayak nyambe tapi bukan nyambe, warnanya lain dia. Nah, ketika beliau ketika Umar bin Khattab mendatangkan daging ini, beliau tidak mau. Dengan tidak mau itu beliau menanya, "Akharamun huwa ya Rasulullah?" Apakah ini haram? Tidak haram, tapi memang saya tidak selera. Jadi kalau orang meninggalkan makan daging karena tidak selera, tidak mengapa. Atau meninggalkan makan ayam karena yaitu alergi kulitnya, juga tidak mengapa. Namun tidak meninggalkan makan daging karena ta'abbud, bermaksud untuk mencari pahala di sisi Allah Ta'ala, tidak ada dalil. Ya, itu makna kebid'ahan yang harus kita fahami. Selanjutnya di sini, wal bid'atu tanqasimu bihasabi muta'alliqiha ila salasati aqsam. Bid'ah ini kalau dibagi dari sisi ketergantungannya, hubungannya dengan amal ibadah, ada tiga. Pertama, al bid'atul i'tiqadiyah. Bid'ah berhubungan dengan keyakinan yang itu adalah amalan hati. Bagaimana maksudnya bid'ah i'tiqadiyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Jabrin rahimahullah ta'ala, wa hiya i'tiqadu khilafi ma akhbarallahu bihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Meyakini yang mana keyakinan itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dan juga yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bid'ah i'tiqadiyah. Jadi dia punya keyakinan menyelisih dengan pemberitahuan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam hadisnya yang sahih yang sampai pada kita. Contohnya begini, Allah menghabarkan bahwa Allah Ta'ala itu punya tangan. Ini kan merupakan keyakinan, karena kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Allah mengatakan bal yadahu mabsutotani, tetapi dua tangannya Allah Ta'ala itu terbentang. Allah membantah orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Orang Yahudi meyakini bahwa Allah memiliki tangan, tapi tangannya terbelenggu, disifati dengan sifat yang aib, yang kurang. Namun Allah membantah bal yadahu mabsutotani, tetapi dua tangan Allah Ta'ala itu membentang. Nah, kita fahami seperti itu. Cuma ada orang-orang yang ahli takwil seperti Mu'tazilah dan juga yaitu seperti Asy'ariyah berpendapat kalau Allah itu ditetapkan ada punya tangan, berarti sama dengan tangan manusia. Nah ini, nah, sehingga mereka menolak, jangan dibuang kalimat tangan itu, karena itu ada dalam Al-Quran. Cuma palingkan maknanya saja, jangan tangan tetapi kekuatan atau nikmat. Nah ini namanya meyakini sesuatu yang berselisih dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini banyak sekali kaum muslimin, kalau kita bahasa Jawanya dioncei, ya, kalau kita buka ternyata masih banyak hal sesuatu yang benar yang belum kita ketahui. Demikian juga Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam, maknanya di atas aras, bukan Allah nempel di aras. Makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling mulia adalah aras, tapi Allah di atasnya. Namanya atas, bukan di bawah. Nah, tapi mereka pemahaman kalau Allah membuat aras kan berarti Allah butuh kepada aras. Belum tentu. Ya, manusia buat makanan tapi tidak dimakan makanan itu. Jika manusia buat sesuatu tidak butuh kepada sesuatu, bagaimana Allah yang maha kuasa? Walillahil masalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai sifat yang paling tinggi. Maka akhirnya mereka merubah, jangan Allah itu di atas aras, tapi Allah menguasai aras. Padahal istawa dalam bahasa Arab maknanya ala wartaf. Ini adalah suatu keyakinan yang keliru. Ya, contohnya di sini, wa min amsilati hadil bid'ah, di antara contoh-contoh bid'ah i'tiqadiyah yang berhubungan dengan keyakinan,
bid'atu tamsil, menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, ketika ada hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Nah, mereka nggak boleh Allah turun ke langit dunia. Ya, karena turun nanti sama dengan manusia, padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan, yaitu makhluknya, tidak sama dengan sesuatu. Baik Allah hidup, kita hidup. Hidup kita makhluk yang diawali dengan mati. Hidup Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu lain. Allah mendengar kita mendengar kita itu adalah makhluk. Yang kita mendengar hanya di tempat yang dekat. Allah mendengar segala sesuatu, dan mendengarnya Allah adalah sifatnya Allah. Kalau kita tahu anak kecil mendengar beda dengan orang tua mendengar, orang yang sudah tua mendengar lain dengan pemuda yang mendengar, sama-sama punya telinga beda. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan mendengarnya dengan makhluk? Tapi mereka tidak mau berpikir seperti itu. Yang penting Allah Ta'ala yaitu tidak turun, yang turun adalah rahmatnya. Ini namanya meyakini sesuatu yang menyelisih apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah akan datang nanti pada hari kiamat dan malaikat itu berbaris. Betul dalam ayat Al-Quran. Tapi mereka mengatakan bukan Allah yang datang. Kalau Allah datang itu akan muhdas, baru. Bagaimana Allah baru? Maka mereka mengartikan yang datang itu bukan Allah tapi rahmatnya. Ini namanya takwil atau tahrif. Namanya keyakinan yang menyelisih yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan ini masih banyak di tempat kita punya keyakinan seperti ini, seperti pemahaman Asy'ariyah. Ya, demikian juga pemahaman Mu'tazilah yang mendahulukan otaknya. Kalau akalnya ini memahami ayat bertentangan dengan akalnya, ditolak nas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akal mau menghukumi Allah Ta'ala sedangkan manusia itu adalah makhluk? Awit taktil atau menolak, Allah tidak boleh memiliki sifat melihat, tidak boleh mengetahui, tidak boleh mendengar. Kalau mendengar melihat berarti sama dengan makhluknya. Ini namanya kelompok Jahmiyah. Bahkan Allah Ta'ala tidak boleh diberi nama. Kalau diberi nama berarti wujudnya seperti makhluk. Ini kelompok Jahmiyah. Jadi kelompok Jahmiyah mengatakan Allah itu hanya dalam pikiran, tidak wujud dan tidak punya sifat. Padahal kalau tidak ada namanya, tidak ada sifatnya, itu adalah yang tidak ada. Karena setiap sesuatu yang ada mesti memiliki sifat dan juga nama, walaupun kita tidak tahu. Nah, ini juga bahaya. Jadi kelompok Jahmiyah itu kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak boleh dikasih nama dan juga tidak boleh dikasih sifat. Kalau dikasih nama dan sifat berarti seperti manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama yang baik, fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menyebut nama ini. Nah, jadi Jahmiyah ini meyakini sesuatu yang menyimpang dari yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, nama yang mengandung sifat. Tapi Jahmiyah Allah tidak memiliki sifat. Bayangkan kalau tidak ada nama, tidak ada sifat, itu tidak ada. Yang ada mesti ada namanya walaupun kita tidak tahu. Yang ada itu mesti ada sifatnya. Manusia ada sifatnya, hewan ada sifatnya, ya batu ada sifatnya, air ada sifatnya. Ini namanya keyakinan yang keliru dan ini masih banyak menyebar di mana-mana. Demikian juga wabid'atu nafyil qadar. Bid'ahnya Al-Qadariyah. Qadariyah itu beranggap Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba. Yang menciptakan perbuatan hamba itu manusianya. Makanya disebutkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala mengatakan Al-Qadariyah itu majusiyatu hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Karena orang Majusi itu meyakini dua Tuhan, Tuhan penyelamat atau Tuhan baik yaitu matahari, dan Tuhan tidak penyelamat atau perusak yaitu malam.
Kalau Majusi hanya punya dua Tuhan, sedangkan Qadariyah itu menganggap dirinya, menganggap hewan itu adalah Tuhan. Karena apa? Yang menciptakan perbuatan. Jadi Allah tidak menciptakan perbuatan. Nah, ini juga akidah yang keliru. Demikian juga kelompok Syiah, ya, punya akidah, keyakinan bahwasanya malaikat Jibril itu keliru, ya, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya kepada sahabat Ali. Ini kan akidah, jangan dianggap ini perkara yang ringan, ya. Beri keyakinan pula bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Umar itu merebut, ya, kekhalifahan yang mestinya itu hanya sahabat Ali. Padahal telah banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalam beliau sendiri yang memberi penjelasan, iqtatu bil ladaini min ba'di, ikutilah dua sahabatku ini setelahku meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar. Nah, ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Karena apa kaum muslimin? Ilmu itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dirampok. Orang itu miskin jadi kaya seketika bisa, bapaknya kaya ditembak mati, anaknya langsung kaya. Tapi orang tuanya dia punya ilmu, anaknya tidak punya ilmu, ditembak, bukan pindah ilmu itu kepada dirinya. Ya, ini perlu difahami pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Ternyata masih banyak bid'ah yang berhubungan dengan keyakinan, ya. Demikian. Jadi Al-Qadariyah punya berpendapat kita, Allah Ta'ala itu tidak membuat perbuatan kita. Kalau Allah Ta'ala membuat perbuatan kita, berarti Allah Ta'ala tidak adil. Ya, Allah yang menciptakan perbuatan kita, tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ini yang baik, ini yang jelek. Ya, jadi untuk diuji kita ini, kita diuji memilih yang baik atau memilih yang jelek. Maka Allah membantah kelompok Qadariyah ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, tidaklah kamu hai manusia bisa berkehendak, ya, melihat, mendengar, mau berbuat itu kan berkehendak, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini juga termasuk prinsip-prinsip yang banyak menyebar di mana-mana. Yang penting bagaimana manusia itu harus punya aktivitas, nggak ada hubungannya dengan Allah. Berapa banyak orang mengadakan seminar, perkumpulan, ini karena perjuangannya si fulan, ini karena keberhasilan tokoh-tokoh kita. Mana menyebut alhamdulillah. Nah, ini kelompok Qadariyah menganggap keberhasilan itu dari dirinya, sebagaimana Qarun yang mengatakan, ini adalah karena kepandian ilmu saya ini kaya. Ya, ini pentingnya kita memahami masalah kebid'ahan dalam akidah. Kelompok yang menyimpang atau berlawanan dengan Qadariyah ini kelompok Jabriyah, menganggap apa? Manusia itu bagikan pohon atau bagikan daun yang ketika ada angin dari barat mesti menuju ke timur, jadi tidak punya kekuasaan. Jadi kita ini sudah dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk berbuat seperti ini, kita tidak punya kemampuan untuk mengelaknya. Ya. Jadi mereka ini juga banyak Jabriyah ini beralasan masalah ibadah itu, wong Allah belum memanggil kita kok, kenapa tidak haji? Allah dulu manggil awakku. Ya, jadi mereka menolak, yaitu usaha beralasan dengan takdir ini karena meninggalkan ibadah. Tapi kalau mereka menyeberang jalan, nggak mau dengan percaya dengan takdir, mesti tengok dulu, melihat kanan kiri. Nah, kenapa dia nggak menyeberang saja? Kalau takdirnya hidup kan hidup, nggak mau seperti itu. Kalau dia punya alasan semuanya takdir, kalau dihantam oleh orang jangan membalas. Kalau barangnya dicuri oleh orang, katakan takdir, nggak usah dicari barang itu. Tapi bukan begitu makna mereka. Jadi Jabriyah ini beranggapan bahwa kita tuh ibadah, tidak bisa ibadah itu sudah ditulis, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, ibaratkan benda mati yang kena arus angin, di mana angin datang maka mengikuti arus itu. Dan ini salah. Karena kita bisa memilih, punya ikhtiariyah. Ya. Allah memberi penjelasan kepada kita semua tentang wajib yang kita sholat, ada hubungannya dengan takdir. Ya, kita dilarang hal-hal yang menuju ke neraka supaya kita tidak masuk di dalam neraka. Demikian juga wal ibtida bistimali ilmil kalam, bid'ah yang digunakan oleh ilmu logika, ya, ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu jidal, yang mana mereka
mendahulukan al-aqlil basyari, bahwa akal manusia itu sebagai penentu kebenaran. Gimana akal manusia sebagai penentu kebenaran? Kalau akal manusia sebagai penentu kebenaran, mestinya Allah tidak perlu menurunkan Al-Quran dan tidak perlu mengutus utusannya. Dibiarkan bangsa Quraisy yang jahiliyah itu bertengkar. Ini juga masih banyak sekarang, yang penting logika dulu. Jadi nasnya, nakalnya, Al-Qur'annya dan sunnahnya dijauhkan. Ini adalah bid'ah yang termasuk i'tiqadiyah. Contoh lagi, wa ka'tiqadi annal awliya ayatasarrafuna fil kauni. Ada orang berkeyakinan bahwa wali-wali itu bisa mengatur alam. Wali bisa mengatur alam. Kalau wali bisa mengatur alam, tidak boleh mati. Karena orang mati itu tidak bisa mengatur apa-apa. Orang mati itu diatur. Makanya Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau Nabi mati sebagaimana mereka meninggal dunia. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah Ta'ala bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala, maka dia punya i'tiqad bid'iyah, dan bid'iyahnya jatuh kepada syirkiyah, jatuh kepada kufriyah, sudah keluar daripada Islam dan sudah keluar daripada ketauhidan, ya. Ada orang yang punya yaitu azimat, azimat ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, padahal azimat itu dibakar yang terbakar, ya. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan, baca bismillah, bakar itu dengan api, ya. Ada orang berpunya keyakinan bahwa batu ini bisa menolak bala. Batu itu diteteli oleh orang, tahu tidak, dipahat oleh orang. Bagaimana dia sendiri dipahat itu mau? Kalau dia bisa menolak bala, tentunya tidak mau dipahat dia, bahkan dikasih palu pecah dia. Nah, ini juga i'tiqad yang sifatnya masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ini bid'ah, bukan hanya bid'ah amaliyah, tetapi i'tiqadiyah yang sangat membahayakan. Wa nahwi dzalika. Yang nomor 2, al-qismu as-sani al-bid'atul amaliyah. Bid'ah yang ada hubungannya dengan amal ibadah. Ini juga harus dipahami, karena beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu tersesat. Kalau bid'ah itu bid'ahnya i'tiqadiyah, bukan bid'ah urusan dunia. Baik, sebelum saya jelaskan bid'ah amal ini, saya bahas dulu bid'ah urusan dunia. Mikrofon, kipas, mobil, sepeda motor, sesuatu yang baru. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tergantung kepada yang melakukannya. Kalau mikrofon digunakan untuk sholat agar suara imam itu terdengar di belakang, digunakan untuk pula menyampaikan ilmu agar terang yang disampaikan itu, digunakan untuk khutbah, dapat pahala kita. Bayangkan dulu orang pergi dari sini Indonesia ke Mekah 3 bulan dengan kapal laut, sekarang 10 jam dengan pesawat. Oh, ini berarti kalau kamu larang bid'ah, berarti kamu jangan naik pesawat. Keliru. Ini pembahasan yang tidak pada tempatnya. Jadi bid'ah yang diharamkan itu yang berhubungan dengan i'tiqadiyah, ya. Kita naik pesawat bukan ada hubungannya dengan keyakinan, itu sarana. Kalau pesawat yang kita naik itu untuk ke Makkah, kita mau umroh sana atau haji, dapat pahala kita. Tapi kalau pesawat itu kita naudzubillah min dzalik dinaiki untuk berbuat jahat, merampok atau melepaskan bom membahayakan orang, ya berdosa. Jadi bid'ah urusan dunia ini tergantung pelakunya. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan, dia dapat pahala, ya. Bahkan suatu saat sesuatu yang baru itu, kalau kita tidak menggunakan sesuatu yang baru itu, tidak bisa sampai menjadi sesuatu yang baru itu wajib bagi kita. Seperti begini, orang itu naik sepeda, dia jalan kaki tidak bisa, padahal sholat di masjid itu kita hukumnya wajib. Namun mampunya dia naik sepeda motor, mampunya naik mobil, dia punya sepeda motor, punya mobil, maka kedatangan dia bawa mobil itu menjadi sebab dia mendapatkan pahala, karena sarana menuju kepada ibadah, ya. Jadi bid'ah urusan dunia, entah jalan lainnya yang dulu tidak ada, tinggal kemana maksud orang itu menggunakan perkara dunia yang baru itu.
Kalau perkara dunia yang baru itu bukan maksud untuk ibadah, hanya senang-senang saja. Saya punya ini rumah untuk senang-senang, ya dapat, tidak mengapa karena dia hanya senang-senang saja. Tapi kalau mereka maksud membangun rumah ini untuk ibadah saya, ketika ada tamu, biar tamu di tempat ini, ya kami bangun rumah ini agar anak-anak kami bisa beribadah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu dicintai dari niatnya. Kita membeli sepeda motor, apa maksudnya? Saya tidak punya pekerjaan, padahal kita itu wajib menafkahi si istri dan anak, sedangkan kita harus jauh menempuh di tempat kita kerja. Pakai sepeda motor, niatnya agar kita bisa mencari rezeki, agar istri dan anak kita bisa ibadah pada Allah Ta'ala. Kita dapat pahala dengan membeli sepeda motor. Tapi kalau maksud beli sepeda motor ini maksudnya untuk maksiat, iyadzan billah min dzalik, maka dia akan berdosa dengan membeli sepeda motornya. Ya, kita punya HP. Kalau HP ini untuk merekam, alhamdulillah. Tapi kalau ini untuk main-main wanita yang bukan mahramnya, mengganggu istrinya orang, berdosa. Enggak perlu beli HP. Namanya bid'ah urusan duniawi, tergantung pelakunya. Tapi kalau bid'ah masalah urusan yaitu din, tidak harus niatnya baik, tidak harus kalau niatnya baik kemudian baik, ya. Seperti tadi orang yang sholat diawali dengan alhamdulillah, tidak baik walaupun maksudnya baik, karena ibadah harus menuruti contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah amaliyah ini masih banyak sekali yaitu berkenaan dengan ibadah-ibadah baik qauliyah atau ucapan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini akan kita bahas insyaallah waktu akan datang biidznillah, karena mengingat waktunya sudah mendekati isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.